Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di Newsline. Oknum polisi berpangkat Bribtu diamankan dan diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan oknum polisi tersebut merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Zulpan mengatakan hasil pemeriksaan menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum polisi tersebut. Sebelumnya viral di media sosial curhatan seorang perempuan yang mengaku menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yang merupakan anggota Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Atas kejadian tersebut, sang istri melaporkan suaminya ke Bidang Propam Polda Metro Jaya dan oknum polisi tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan Propam PMJ. Lantas bagaimanakah agar seseorang yang mengalami kekerasan dalam keluarga tidak takut dan malu untuk berbicara? Kami akan membahasnya bersama psikolog keluarga Sani Budiantini. Selamat siang. Saya Sani, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sani, ambigu ketika berlindung di balik takut, lalu ada kekhawatiran malu, aib keluarga, dan lain sebagainya. Ada juga kata-kata jangan diumbar. Maka perempuan dalam hal ini khususnya yang mengalami KDRT jadi enggan untuk berbicara. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, itu sebenarnya persepsi yang keliru bahwa perempuan di sini adalah justru sebagai motor dari keluarga yang penting harus dihargai dan dihormati. Tanpa wanita rasanya keluarga menjadi tidak lengkap dan tidak berjalan operasionalnya begitu. Sehingga bagi seorang perempuan penting harus memahami bahwa posisinya adalah sangat diutamakan. Mereka harus bekerja dengan mental yang kuat, dengan pikiran yang positif, dan mereka tidak boleh takut untuk mengatakan saya keberatan atau saya tidak suka ketika posisinya atau perannya itu dilukai atau menjadi target kekerasan para pelaku kekerasan. Baik, kita lihat lagi ya, ada sebuah data grafik yang dikumpulkan oleh teman-teman Newsline bahwa seiring berjalannya pandemi selama kurang lebih 2 tahun, ternyata kasus KDRT ini juga meningkat. Anda melihat benang merahnya tidak? Di Indonesia saja kita lihat ini rentang 2016 sampai 2021 tercatat ada 36.000 lebih kasus KDRT. Bu Sani, silakan. Iya, memang kalau lihat dari data selama pandemik bahkan ada yang mengatakan 60% itu meningkat dari sebelum pandemik. Itu kenapa? Karena di era pandemik ini wanita seringkali menjadi salah satu yang diharapkan untuk melakukan kegiatan di dalam keluarga, di mana anak-anak sekarang belajar di rumah, ya banyak aktivitas di rumah. Dan dari penelitian mengatakan 4 kali lipat keluarga wanita itu bekerja lebih besar dibanding pria yang berkaitan dengan rumah tangga, sehingga ketika wanita dianggap gagal atau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka wanita menjadi sasaran atau target yang disalahkan. Dan ini menjadi tidak jarang kasus-kasus akhirnya wanita menjadi target kekerasan karena dianggap tidak mampu atau gagal dalam membangun atau melakukan aktivitas keluarga yang diharapkan. Berarti ini kembali lagi tentang stigmatisasi sebetulnya ya. Yang namanya rumah tangga itu kenapa dibebankan lebih banyaknya ke perempuan. Berbagai kekerasan sudah dialami, datanya juga sudah ditampilkan. Tapi mungkin ada beberapa kekerasan yang selama ini tidak sadar bahwa itu adalah kekerasan. Mungkin salah satunya kekerasan verbal. Bu Sani melihat ada fenomena baru tidak? Iya betul, jadi kekerasan ini ternyata berbagai macam jenis ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ada kekerasan psikologis dan kekerasan finansial. Di mana biasanya masyarakat hanya mengakui kekerasan fisik. Jadi seringkali bahkan pelaku kekerasan mengatakan, oh saya hanya melakukan ngomong aja, atau saya melakukan hanya bentakan saja, saya tidak melakukan kekerasan fisik. Padahal kekerasan verbal atau psikologis itu sama beratnya dengan kekerasan fisik. Nah ini yang harus masyarakat memang pahami, dan terutama adalah para wanita yang dari penelitian juga mengatakan kekerasan dalam rumah tangga ternyata 50% adalah isinya korbannya adalah wanita atau ibu-ibu rumah tangga dibandingkan korban lainnya. Sehingga dengan ini mengatakan bahwa
para wanita ini harus bergerak, harus tahu bahwa jenis-jenis kekerasan fisik ini, kekerasan lain selain kekerasan fisik itu tidak dibenarkan dan itu sudah melanggar undang-undang. Nah, Nah, memang kalau berkaitan kita dengan lihat undang-undang nih, Mbak Sani banyak dan juga sekali pemirsa, kasus-kasus kita yang lihat di terjadi adalah layar di kaca ya. Ini ada undang-undang, Iya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi tolong perempuan, betul. para istri, para ibu yang mungkin selama ini ragu atau urung sebetulnya untuk mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, ada payung hukumnya, ada konsekuensi hukum yang bisa ditempuh bila memang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Silakan dilanjut lagi, Ibu Sani. Iya, namun memang sayangnya atau kasus yang dilaporkan itu biasanya adalah masyarakat yang kalau kita lihat pendidikannya memang di bawah, sehingga mereka tidak tahu apa itu konsep kekerasan dalam rumah tangga, mereka tidak tahu caranya, dan bahkan mereka hanya menutup diri untuk tidak ini justru keluar ya, untuk mereka meminta bantuan secara nyata atau secara mental. Dan bahkan sekarang ini seringkali cuitan itu ada di media sosial, bagaimana seorang wanita menceritakan perasaannya atau kekerasan yang dialaminya, sehingga akhirnya justru responsnya dari masyarakat yang membacanya. Tapi yang saya sayangkan adalah mereka tidak tahu cara secara formal untuk mengadukan. Padahal kita sudah ada Komnas Perlindungan Wanita, ya Komnas Wanita juga untuk bagaimana mereka harus bisa memang sebenarnya merangkul para korban ini dan untuk mereka lindungi seperti itu dari kekerasan yang dialami di dalam rumah tangga mereka sebenarnya. Baik, Mbak Sani, ini sebetulnya berkaitan juga dengan beberapa hal, potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan tayangan terkait normalisasi dalam tanda kutip kekerasan dalam rumah tangga begitu. Itu menjadi perdebatan polemik, tapi saya tidak ingin berdebat kusir. Kita ingin sama-sama mengedukasi semua perempuan apapun itu statusnya begitu, bahwa tidak ada yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Apapun alasannya, tidak ada normalisasi kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan di dalam pasal ada kekerasan finansial pun termasuk ternyata ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Bu Sani, melihat fenomena ini lalu ingin sama-sama mengedukasi supaya literasi terkait kekerasan dalam rumah tangga ini memang sangat betul-betul dipahami oleh perempuan Indonesia seperti apa? Iya, yang pertama adalah peran wanita itu sama pentingnya dengan laki-laki. Kita memang menganut patriarkal, di mana laki-laki di sini adalah sebagai kepala rumah tangga, membuat suatu keputusan dan lebih dominan dibanding wanita. Namun sebenarnya kita para istri juga memiliki posisi yang sama pentingnya. Kita bukan objek untuk disakiti ketika suami kita atau pasangan kita sedang susah atau sedang marah atau sedang mengalami kesulitan. Kita bukan objek untuk sebagai tempat pelampiasan. Nah, di sini memang para istri harus tahu posisi mereka. Mereka bisa mengatakan keberatannya atau justru bersama-sama suami untuk mencari jalan keluar secara konkret dan sehat gitu. Jadi di sini seringkali wanita Indonesia atau para wanita itu mengatakan dia cuma ngomong aja kok, dia tetap baik gitu ya. Sangat sangat apa ya? Sangat menerima atau sangat bisa Menjadi mafhum kalau begitu saya ya? bilang itu kekerasan itu dia terima begitu. Nah, ini yang akhirnya membuat para wanita tidak bisa berkata asertif. Karena komunikasi asertif di sini sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kekerasan. Apabila para wanita tidak bisa terampil secara komunikasi untuk mengungkapkan keberatannya, maka disinilah potensi atau kemungkinan kekerasan itu akan terjadi. Dan bahkan beberapa riset membuktikan bila satu kali saja kekerasan sudah terjadi, maka akan ada kemungkinan besar repetisi atau kejadian yang sama akan berulang. Ini pertanyaan yang terakhir dan menurut saya paling kompleks nih, Mbak Sani. Dia mengatakan bahwa dia ingin sebetulnya mengkomunikasikan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini sudah dialami. Tapi ada beberapa pertimbangan seperti menjaga perasaan orang tua. Terutama orang yang sangat dicintai begitu ya, perasaan orang tua dengan kondisi yang sakit-sakitan, tidak ingin kepikiran dan lain sebagainya. Akhirnya dia berusaha untuk memendam dan justru menjadi toksik dan kesehatan jiwanya menjadi terganggu. Mbak Sani, apa yang paling ideal dilakukan untuk kondisi teman kita yang satu ini? Iya, jadi memang kita tidak mengumbar kesulitan kita kepada orang yang kita sayangi dengan cara yang salah atau dengan kondisi tidak tepat. Dan belum tentu kita mengungkapkan kesulitan kita kepada orang yang kita cintai bisa membantu. Justru disinilah kemampuan kita harus berpikir secara cerdas dan taktis. Bahwa kita bisa memakai berbagai macam institusi atau pendidikan dari media sosial atau berita-berita untuk membuat kita menjadi lebih cerdas. Tahu apa yang harus kita lakukan.
dan tahu bagaimana kita mengadu dan bisa memulihkan diri kita. Nah, yang pertama adalah tadi bagaimana wanita Indonesia harus sadar memberikan wawasan, meningkatkan wawasan secara luas dan tahu kemana dia mengadu. Kalau saya lihat di sini banyak sekali memang sudah banyak perlindungan diberikan oleh pemerintah ya untuk melindungi perempuan gitu. Dan yang menurut saya adalah yang pertama adalah tenangkan diri. Tetap jaga mental kita, jangan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh pelaku kekerasan. Karena seringkali pelaku kekerasan memberikan kalimat-kalimat yang justru menghantam mental kita dan justru menghancurkan karakter kita. Nah, dengan demikian kita secara psikologis akan terganggu. Jadi yakinkan kepada diri kalau kita memang belum bisa mencari bantuan keluar atau memang belum tahu, kita tetap harus tenang dan yakin kepada diri, tingkatkan kepercayaan diri bahwa yang disampaikan negatif itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan kalimat negatif yang dilontarkan tidak perlu harus diresapi dan menjadikan kita menjadi terpuruk secara mental. Dan tetaplah fokus dengan apa yang kita lakukan dan tadi cari pertolongan, cari komunitas, banyak sekali lembaga bantuan perempuan atau hukum yang bisa mengayomi para wanita di Indonesia. Jadi pakailah itu secara efektif. Baik, stop KDRT. Dalam hal ini khususnya lindungi perempuan di ranah internal. Terima kasih Sani Budiantini, psikolog keluarga, sudah bergabung bersama kami di Newsline.